hari aku diterima di Akademi Polisi. Aku merobek surat penerimaan itu dengan tanganku sendiri. Sejak itu, meninggalkan cahaya. Jatuh ke dalam malam yang panjang, ayah, ibu. Aku dapat surat penerimaan dari Akademi Kepolisian. Hahaha, aduh. Men kami memang membanggakan ya, haha. Aku nanti ingin seperti ayah, menjadi polisi yang paling hebat. Ayah mendukungmu. Ibu juga mendukungmu. Ayah ibu yang terbaik. Ayo, rayakan men kita yang diterima di Akademi Polisi. Menapaki jalan impian. Terima kasih kawan Yuan. Pasti menyelesaikan tugas. Ayo, ayah mana bersamamu. Bersulang. Jangan minum terlalu banyak, makan lebih banyak. Ibu masak khusus untukmu. Ini udang yang ibu masak untukmu. Enak banget. Apa yang terjadi? Men, masuk kamar dan kunci pintu. Jangan keluar apapun yang kau dengar, cepat pergi. Pergi, Ayah, ibu. pergi, Ah, Ayah, cepat pergi, ini perintah. pergi. Kalian siapa? Mau apa? Jangan macam-macam, pergi. Sembunyi di bawah tempat tidur. Jangan keluar. Lepaskan aku. Pak Yuan, ketemu lagi. Lu Chen Yo, apa maumu? Pak Yuan. Kau tahu terlalu banyak rahasia Kunyu. Orang sepertimu jika hidup, maka kami ini sudah dekat dengan kematian. Mau apa? Lepaskan aku. Yang mau kau bunuh adalah aku, lepaskan istriku. Asu Amiku. Ada anak kecil di dalam kamar. Bawa dia ke bawah. ayah, ibu. Aku mati pun tidak akan membiarkanmu. Baik. Aku tunggu. Semua terbakar. Ayah, ibu, ayah, ibu. Ayah, ibu, tunggu aku. Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian. Sudah siap? Nona Shen, selamat, kamu sudah berubah total. Selamat tinggal, Yuan Man. Halo, Shenli. Hanya dalam waktu 1 tahun.
Lu Chenyo dari seorang ketua kecil. Dengan cepat menjadi bos mafia terbesar di negara A. Wakil kedua grup Kunyu, kekuasaannya sangat besar. Sangat waspada. Dan tidak dekat dengan wanita, ingin mendekatinya. Hanya ada dua cara. Parenti. Saya datang untuk wawancara sebagai guru privat. Nona, Tuan Lu punya aturan. Sebelum masuk villa harus diperiksa, mohon kerjasamanya. Ya. Terima kasih. Silakan ikut saya. Lu Chenyo tidak menikah. Tapi punya seorang putri berusia 7 tahun. Putri kecil ini, Sifatnya aneh. konon, sudah membuat 12 guru lari ketakutan. Resume Nona Shen sangat bagus. Tapi, putri kami sedikit berbeda dengan anak biasa. Sebenarnya, Anda mempersiapkan mental. Cepat menghindar. Aku akan mencarimu sampai mati. Baik, aku tunggu. Lu Chenyo. Akhirnya bertemu lagi. Terima kasih. Tuan Lu, ini adalah calon guru privat. Nona Shenli. Lu Xingyu, turun dan minta maaf. Minta maaf. Maaf, Tidak apa-apa. Tapi jika kamu tidak menyalakan inframerah, mungkin tidak akan ketahuan begitu cepat. Nona Shen, ikut saya ke ruang belajar. Nama, Shenli, usia, 25 tahun. kenapa jadi guru privat? Aku menikmati pengalaman mendalam dari mengajar privat. Bisa menyesuaikan metode mengajar sesuai karakter anak. Melihat mereka perlahan membaik di bawah bimbinganku, itu memberiku kepuasan tersendiri. Pak Lu, ini bukan wawancara, tapi seperti interogasi polisi. Menginterogasi tersangka. Lagi pula identitasku spesial. Aku khawatir. Merekrut sumber masalah. Nona Shen. Aku rasa wajahmu familiar. Maaf, salah orang. Aku cari guru privat, hanya 2 syarat, kemampuan profesional. Dan bisa menaklukkan putriku. Sebelum kamu datang. Sudah 12 guru privat yang pergi dari sini. Seperti lelucon tadi. Itu yang ringan. Aku mengambil psikologi anak sebagai minor. Semakin memberontak seorang anak. Semakin butuh pendekatan khusus. Dan lagi. Aku suka pekerjaan yang menantang. Kamu lulus wawancaraku, tapi bisa bertahan atau tidak. Tergantung kamu sendiri. Aku tidak mau kamu jadi guruku. Kenapa? Pokoknya aku tidak mau kamu jadi guruku. Kamu jago main dart, ya? Humph. Bagaimana kalau kita adu? Kalau kamu menang,
aku akan pergi segera. Kalau kamu kalah, kamu harus patuh, biar aku jadi gurumu. Oke, waduh. Jarak sama, lihat siapa yang lebih tepat. Boleh, kamu duluan. Giliranmu. Cukup tajam, tapi mungkin tidak bisa memastikan satu tembak mati. Kenapa kamu belum juga melempar? Target saja tidak kena, masih mau adu sama aku? Aku belum pernah main dart sebelumnya. Apa? Kamu belum pernah main? Lalu kenapa mau adu? Menurutku main dart terlalu mudah. Kamu hanya bilang soal ketepatan, tapi tidak bilang. Tidak boleh pakai cara lain. Kamu mau pakai apa? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu curang, kamu menindas yang lebih kecil. Ini pelajaran pertama untukmu, namanya menerima kekalahan dengan lapang dada. Kamu harus membelaku. Kamu sendiri yang mau adu, kalau kalah jangan menyesal. HMPH, meskipun kamu datang, aku akan cari cara untuk mengusirmu. Kita lihat saja nanti. Menipu, itu juga salah satu caramu yang khusus. Ini namanya mengajar sesuai bakat, setidaknya aku berhasil bertahan. Bukan begitu? Tapi tetap terima kasih banyak Tuan Lu yang berpihak padaku. Besok datang kerja ya. Terima kasih banyak Tuan Lu. Direktur Lu. Cari tahu tentang orang ini, Shenli. Siap. Ayah, aku pasti akan membunuh Lu Chenyo. Nona Shen, Tuan Lu tidak suka rumahnya terlalu ramai. Jadi di villa, selain supir dan tukang kebun, hanya aku yang merawatnya. Pembantu hanya satu, tapi bodyguard cukup banyak. Ternyata kewaspadaan Lu Chenyo bukan hanya sekedar nama. Guru Shen, kamu datang. Nah, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Kemarin, bukankah kamu masih sangat membenciku? Kenapa hari ini tiba-tiba ingat memberiku hadiah? Guru Shen, aku sudah tahu salahku. Memberi hadiah ini adalah untuk kejadian kemarin. Untuk meminta maaf, cepat buka dan lihat. Ada yang aneh, pasti ada udang di balik batu. Tapi... Aduh, Haha, kecil sekali. kamu ternyata tidak takut. Kamu justru bisa memberiku sedikit yang asli, aku suka. Laba-laba, kelabang, dan sejenisnya. Direktur Lu, barang yang Anda minta sudah ketemu. Maaf ya. Tugas yang kuterima adalah tidak boleh ada yang tersisa. Aku mati pun tidak akan membiarkanmu.
Nona Shen, situasi keluarga Lu agak khusus. Maksud Tuan Lu, demikian Mu. Kamu tinggal langsung di villa, agar di jalan tidak terjadi apa-apa. Mengerti? Di dalam villa kamu bisa bergerak bebas, kecuali kantor Tuan Lu dan ruangan itu. Ci Guan Jiafang, aku tidak akan pergi. Baik, silakan lewat sini. Guru Shen, apakah kamu ingin mendekati ayahku? Makanya kamu melamar jadi guruku? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ayahku tidak hanya ganteng, tapi juga kaya. Dari guru-guru sebelumnya, banyak yang ingin mendekati ayahku. Jadi, kamu mengusir mereka dengan berbagai cara? Benar, kan? Guru Shen, aku merasa kamu berbeda dengan mereka. Kalau kamu benar-benar ingin mendekati ayahku, aku bisa membantumu. Oh, lalu bagaimana kamu mau membantuku? Kok kamu? Lu Xingyu mana? Aku yang mengajakmu ke sini. Guru Shen. Tidak mau kerja lagi? Aku melakukan ini agar bisa bertahan lama. Tetap di sini. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemani aku berakting? Dia sengaja mendekatimu untuk mengusirku. Ayah paling benci wanita seperti itu, pasti akan mengusirnya. Kok bisa begitu? Kalian sedang apa? Jia sengaja mendekatimu. Kenapa kamu tidak mendorongnya? Bukankah kamu yang membantunya mengajakku ke sini? Aku itu karena Kamu ingin ayahmu membenciku, lalu membuatnya mengusirku untukmu, kan? kamu ternyata tahu? Xingyu, tidak semua orang punya tujuan untuk mendekati ayahmu. Aku menjadi gurumu hanya karena aku mencintai pekerjaan ini dan berharap kamu bisa menjadi lebih baik di bawah bimbinganku. Lu Xingyu. Bisakah kamu menggunakan kecerdikanmu untuk hal yang positif? Humph. Guru Shen, maafkan kejadian malam ini. Tidak apa-apa. Semoga Xingyu juga semakin baik. Tuan Lu, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Luka ini dapat dari mana? Kelihatannya seperti luka tembak. Terlihat seperti luka tembak. Pak Lu, aku hanya orang biasa. Dari mana luka tembaknya? Ini bekas luka karena kaca dulu. Ditambah tukang tato kurang ahli, jadi bikin salah paham.
Hari ini, kita belajar menggambar kupu-kupu. Hem. Kupu-kupu keluar kepompong. Sangat menyakitkan, tapi kalau bisa bertahan, dia bisa terbang jauh. Aku capek belajar, temani aku main game dong. Boleh, kita main petak umpet yuk. Oke. Kalau gitu kita mulai sekarang ya. Oke. Tiga, 4, 5. 7. 8. 9. Kamu bebas bergerak di dalam villa, kecuali ruang kerja Pak Lu dan ruangan itu. Jangan-jangan ada rahasia memalukan di dalamnya? Ayah. Ibu. Paman Zhao. Paman Chen. Bukankah mereka rekan ayah yang gugur? Kenapa Lu Chenyo menaruh foto mereka di sini? Halo Pak Lu. Lu Xingyu. Sedang apa? Aku sedang main petak umpet dengan Bushan. Tapi aku cari kemana-mana nggak ketemu. Xiao Yu, kamu kalah. Bushan, tadi kamu sembunyi di mana? Aku cari kemana-mana nggak ketemu. Aku sembunyi di semak bunga di luar halaman. Pak Lu sudah pulang. Aku sedang main petak umpet dengan Bushan. Tapi aku cari kemana-mana. Lu Chenyo, kenapa di rumah ada foto ayah dan yang lain? Jangan-jangan mereka semua dibunuh oleh Lu Chenyo? Pak Lu. Ada apa dengan Pak Lu ini? Cepat panggil dokter, tingkatkan kewaspadaan. Baik, Jangan biarkan siapapun masuk. baik. Tuan Lu, apa yang terjadi? Bukan urusanmu, Nyonya Shen. Lebih baik, kamu kembali ke kamar. Buruk, dokter dihalangi di jalan. Katanya tidak bisa datang dalam waktu dekat. Pejingen, mereka ingin nyawa Tuan Lu. Shiyu. Sipat periksa situasinya. Baik, Aku bisa menyelamatkannya. Kamu? Aku pernah belajar pertolongan pertama. Setidaknya bisa menghentikan pendarahan. Dokter akan segera datang, tidak perlu merepotkan Nyonya Shen. Lihat baik-baik. Lukanya hanya beberapa senti dari arteri. Jika tidak segera ditangani, aku khawatir dia akan kehabisan darah. Kalau begitu, tolong, Nona Shen. Aku butuh kasa steril, alkohol, dan penjepit pembuluh darah. baik. Alat-alat di sini cukup lengkap. Apa yang terjadi? Kepala rumah tangga Chi, cepat bawa Xing Yu kembali ke kamar untuk istirahat. Baik.
Kamu tunggu di sini, aku akan melihat. Kemarilah, bantu aku. Ambilkan kasa. Lu Chen Yo. Mati saja. Bagaimana dia bisa? Nona Shen, ternyata kamu bermasalah. Tuan Lu. Sudah lama aku curiga Nona Shen bertingkah mencurigakan. Sekarang jelas, dia berniat jahat. Dia ingin membunuhmu. Si Yi, identitas Shirley bermasalah. Dia ingin membunuh Tuan Lu. Cepat tangkap dia. Tuan Lu, Anda baik-baik saja? Baik. Apa yang ingin kamu lakukan tadi? Sepertinya hari ini tidak bisa membunuhnya. Aku ingin membalut lukamu. Membalut luka. Pakai gunting untuk membalut? Peluru terlalu dalam. Jika tidak membuka luka, sulit dikeluarkan. Jika terus begini, kamu akan mati. Tuan Lu. Kepala rumah tangga Ci. Keluar dulu. Identitas Shenli pasti bermasalah. Tapi kenapa Lu Chenyo harus laporkan ke Tuan Feng? Direktur Lu adalah orang Feng Ye. Feng Ye takut padamu tapi tidak berani langsung. Cuma bisa pakai cara licik, gagal menyergap. Masih mengirim pembunuh. Apakah perlu memberitahu ketua dewan? Mereka berani melakukan ini. Berarti tidak takut dilaporkan. Tunda dulu. Tuan Lu. Kalungmu sangat unik. Dibeli di mana? Sudah tidak ada hadiah dari teman lama. Kalau begitu, teman lamamu itu sekarang di mana? Sudah meninggal. Berarti sudah langka ya. Tuan Lu istirahat dulu, saya pulang dulu. Ini jelas adalah Leontin Giok turun-temurun keluargaku. Satu ada padaku, satu lagi seharusnya ada di ayahku. Tapi kenapa? Bisa ada di Lu Chenyo? Jangan-jangan. Identitasnya ada rahasia? Sepertinya harus ke ruang rahasia lagi, cari apakah ada petunjuk lain. Direktur Lu, pembunuh yang menyusup ini adalah kelalaian saya. Silakan hukum saya. Hal seperti ini memang sulit dihindari, bukan salahmu. Tapi Direktur Lu, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Anda sudah tahu dari dulu kalau Ciu adalah orang yang disusupkan Feng Ye. Kenapa masih dipertahankan? Kalau Ciu disingkirkan, dia akan menyusupkan orang lain. Lebih baik bom ini ada di tempat yang bisa kita awasi. Mengerti. Awalnya ingin dia tetap di sini. Tapi sekarang, bahaya tetap ada di mana-mana.
Wahi, aduh, Lao Chen. Sudah cukup, kan cuma hadiah jam dari anakmu. Seharian ini sudah pamer 7-8 kali. Ini jam pesanan khusus dari anakku. Ayo lihat semua. Lihat di belakangnya, ada namaku. Hahaha. Ini jam tangan Paman Chen. Waduh, Men, ayahmu sedang rapat. Sebentar lagi pulang. oh. Paman Zhao, pulpenmu cantik sekali. Ini pulpen Paman Zhao. Ayah bilang, Paman Chen dan Paman Zhao sedang menyelidiki kasus Kunyu dan gugur dengan gagah berani. Jangan-jangan kematian mereka ada hubungannya dengan Lu Chenyo. Tapi Lu Chenyo, kenapa menyimpan barang-barang mereka? Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Dibayar untuk melakukan pekerjaan. Aku takkan memberitahumu siapa majikanku. Aku punya 100 cara membuatmu bicara. Mau ngomong sendiri? Agar tidak terlalu menderita. Apa yang kau lakukan? Pernah dengar hukuman lingci? Kulit dan dagingmu akan dipotong satu persatu di tubuhmu. Saat potongan ke-3600, kau bisa menyaksikan dirimu sendiri menjadi rangka tulang. Lingci. Bukankah itu hukuman zaman kuno? Katakan. Dari mana aku harus mulai memotong? Bagaimana dia bisa begitu mahir? Ini bukan pertama kalinya. Aduh, Katanya kalau urat tulang bahu dipotong, lengan akan seperti sayap patah yang bisa ditarik. aku bilang, asal kau lepaskan aku akan mengaku semuanya. Itu Feng Ye. Aku janji tidak akan menyiksamu. Tapi aku tidak bilang akan membiarkanmu hidup. Pak Lu, ini dia. Bawa pergi. Beberapa kriminal yang sangat terdistorsi suka mengoleksi barang peninggalan orang yang mereka bunuh sebagai trofi. Kalau begitu, di mana teman lamamu sekarang? Mati. Trofimu, Lu Chenyo. Kau memang iblis. Sudah puas melihat? Guru Shen. Sudah puas melihat? Guru Shen, keluar sendiri. Atau aku yang mengundangmu keluar? Guru Shen, berani sekali ya, melihat begitu lama.
Tidak bersuara sama sekali. Kau sudah tahu aku di sini. Aku juga tahu. Ini bukan pertama kalinya kau menyelinap masuk. Katakan, siapa kau? Bersusah payah mendekatiku. Apa tujuannya? Sudah sampai di sini. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Lu Chen Yo, aku datang untuk membunuhmu. Kau bukan lawanku. Katakan, siapa yang mengirimmu? Apakah Feng Ye? Lepaskan aku. Kau adalah iblis pembunuh. Banyak yang ingin membunuhku. Tapi aku masih hidup dengan baik. Jadi kau datang hari ini, seharusnya tahu hasilnya. Orang tadi seperti apa, kau juga sudah lihat. Jujur saja, agar tidak terlalu menderita. Katakan, siapa yang mengirimmu? Kau tidak pantas tahu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Kau tidak pantas tahu. Aku kalah di tanganmu, karena kemampuanku tidak sebaikmu. Bunuh atau potong, terserah kau. Kau tidak takut mati? Aku sudah mati sekali. Tapi aku beritahu kau. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan setelah mati. Aku tunggu. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Lu Chen Yo, apa yang kau inginkan? Menurutmu? Jika kau berani menyentuhku, aku akan mengebirimu. Sangat kejam. Bunuh atau potong, berikan yang cepat. Sudah kukatakan. Aku suka melihat mangsa bergulat dengan kematian. Lu Chen Yo, kau brengsek. Cepat keluarkan aku. Mungkin hanya dengan ini, kau bisa selamat. Pak Lu, Direktur Meng. Tuan Feng, Lu Chen Yo tidak membunuh wanita itu. Hanya mengurungnya. Cari cara, bawa dia ke sini. Baik. Kamu tinggal di rumah, jaga Shenli. Baik. Kepala rumah tangga Ci, sudah larut, ada apa? Saya bawa makanan untuk Nona Shen. Sudah beberapa hari bersama. Saya tidak tega melihatnya kelaparan. Pak Lu bilang, tanpa izinnya, tidak boleh masuk. Urusan makanan, tunggu dia kembali. Baiklah. Kepala rumah tangga Ci. Nona Shen, saya datang menyelamatkanmu. Cepat ikut saya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Tuan Lu itu sadis. Saya tidak tega melihatmu disiksa. Dia yang waktu itu menuduh identitasku bermasalah. Kenapa tiba-tiba baik hati mau membantuku kabur? Ini rencana Lu Chen Yo. Atau identitas Ciu memang tidak biasa? Cepat pergi.
Kepala rumah tangga Ci, saya hargai niatmu, tapi saya tidak mau merepotkanmu, jadi lupakan saja. Katanya kamu terluka beberapa hari lalu. Tinuan itu terus khawatir padamu. Ayah, Terima kasih atas perhatian Nona Besar. pasti Feng Ye itu yang melukaimu. Kamu harus membela Ahyo. Ahyo, aku tidak punya anak laki-laki nanti. Semua akan kuberikan ke tangan kalian anak muda. Feng Ye, meskipun anak angkatku, tapi di dalam grup, pasti dia akan menargetmu. Kamu, jangan anggap dia penting. Baik, Ayah, Aku tahu, kamu sayang Ahyo. Ya, nanti akan kuberitahu Feng Ye. Akan kuberitahu Feng Ye. Pak Lu, tidak baik, Nona Shen dibawa pergi. Hello, Nona Shen, perkenalkan. Saya Feng Ye. Dia itu orang yang melukai Lu Chenyo. Ciu, orangnya. Tidak tahu. Tuan Feng, ada keperluan apa memanggil saya kemari? Saya dengar. Anda sudah beberapa kali masuk ke ruang rahasia Lu Chenyo. Tapi dia tidak membunuhmu, hanya mengurungmu. Saya penasaran. Sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Tidak ada hubungan apa-apa. Aku dan dia adalah musuh. Hanya itu saja. Mizu? Kebetulan, aku juga bermusuhan dengannya. Kalau begitu, berarti kita berdua adalah teman. Sebagai teman, Nona Shen, haruskah kamu memberikan informasi yang berguna untukku? Tuan Feng ingin tahu tentang apa? Saya ingin tahu, ruang rahasia Lu Chenyo sebenarnya menyimpan rahasia apa? Kepala rumah tangga Ci, waktu masuk keluarga Lu. Jauh lebih awal dariku. Apakah kamu bahkan tidak bisa menyelidiki? Rahasia apa yang ada di ruang rahasia itu? Ciu adalah orang yang susah payah kukirim ke sisi Lu Chenyo. Tanpa kepastian, aku tidak akan menyuruhnya bertindak. Kali ini dia berhasil membawamu kembali dengan selamat. Sudah merupakan tugas yang sangat sukses. Diam saja apa? Serang! Yunus Pedang. Jika aku memberitahumu, apakah Tuan Feng akan melepaskanku? Tentu saja. Bos tidak baik. Lu Chenyo dan kawan-kawannya menyerang.
Bos, tidak baik. Lu Chen You dan kawan-kawannya menyerang. Bawa berapa orang? Hanya dia sendiri. Tapi dia terlalu kuat, teman-teman hampir tidak bisa menahannya. Dasar bodoh. Cegat mereka. Mundur dari belakang. Pergi. Nona Shen, aku semakin penasaran. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Lu Chen You? Sudah kukatakan. Dia adalah musuhku. Seorang musuh, pantaskah dia sampai segitunya? Mungkin karena aku tahu rahasia ruang rahasianya. Jadi dia ingin membunuhku untuk menutupi mulutku. Kalau begitu, aku semakin tidak boleh mengembalikanmu padanya. Lepaskan dia. Kamu ingin mati bersama ya, sayang? Di mana aku? Siapa? Aku tidak tahu. Di mana dia? Kembalikan dia. Mau orangnya? Sekarang aku kembalikan. Lu Chen Zhao, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Tak pernah kulihat kau begitu perhatian pada seorang wanita. Ada apa? Jia pakarmu? Lepaskan dia. Hari ini, aku anggap tak pernah terjadi. Kalau ingin dia hidup, sederhana. Serahkan semua saham grup Kunyu yang kau pegang. Mulai besok, keluar dari grup. Aku akan melepaskannya. Aku akan melepaskannya. Bunuh saja dia. Tapi ingat, kalau dia mati, kau juga jangan hidup. Liha, nyawamu tak seharga saham di matanya. Nyawaku tentu tak berarti. Lu Chen Zhao, akan kulihat siapa yang lebih kejam, kau atau aku. Adieu, Tanggang Kelaisen. Entah tembakan berikutnya akan meleset ke jantung atau tidak. Lu Chen You, serahkan saham. Keluar dari Kunyu, aku lepaskan dia. Kalau tidak, Lu Chen Zhao, Kesabaranku terbatas. Berhenti. Lu Chen You, sudah kukatakan. Kesabaranku terbatas. Baik. Aku setuju. Hahaha, Lu Chen You, aku penasaran. Apa keistimewaan wanita ini, sampai kau tergila-gila? Bisa membuatmu seperti ini. Lepaskan dia. Jangan buru-buru. Aduh. Aku teringat. Masih ada satu hal yang belum kukatakan. Apa lagi yang mau kau katakan? Berlutut dan minta padaku. Feng Ye. Kau benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu? Haha, berlutut dan minta padaku. Atau, kubuat kepalanya pecah. Lu Chen You. Hahaha, Lu Chen Zhao. Kau juga bisa seperti ini sekarang. Oh. Lu Chen You, apa yang kau lakukan? Aku anak angkat ketua. Bahkan jika kau anak kandungnya, aku tetap akan membunuhmu. Berhenti. Pak Lu Pak Fom, ketua depan. Mohon kalian kembali sebentar. Feng Ye, kalau berani ganggu orangku lagi, aku tidak akan membiarkanmu.
Pak Lu, Ketua Dewan bilang. Mohon Anda dan Pak Feng segera kembali. Minggir, Pak Lu, ini perintah Ketua Dewan. kalau ketua dewan marah. Aku yang tanggung sendiri. Kamu, kenapa menyelamatkanku? Padahal tahu. Aku datang untuk membunuhmu. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Sejak ayah ibu meninggal, tidak ada lagi orang yang bilang begitu padaku. Tapi mereka jelas-jelas dibunuh olehmu. Jangan nangis, pria sejati. Ini untukmu, I bilang. Tidak boleh sembarangan ambil barang orang. Ini untukmu. Kita anggap saja tukar-menukar. Apa kamu sudah tidak ingat aku? Pak Lu, Ketua Dewan menanyakan lagi. Suruhmu segera datang. Bangsat. Berantem di jalanan? Pakai senjata lagi? Kalian mau kasih bahan buat polisi ya? Kamu, demi seorang perempuan, sampai segitu nekatnya. Kalau tersiar, apa jadinya? Dan kamu, saking inginnya naik pangkat, apa kamu berharap aku mati sekarang? Ananda tidak berani. Humph. Feng Ye yang licik. Demi naik pangkat, segala cara dipakai. Dia terus-terusan menguji kesabaranku. Aku sudah tidak tahan lagi. Apa yang dia katakan benar? Aku itu tidak tahu diri. Pergi sendiri ke ruang hukuman, terima hukumannya. Pergi. Baik. Perempuan itu siapa? Seorang guru privat. Kamu anggap aku pikun ya? Kamu mau untuk seorang guru privat. Sampai berani bentrok dengan Feng Ye di jalanan. Sampai melawan perintahku. Apa kamu merasa sudah kuat sekarang? Ketua Dewan benar. Hah? Belakangan ini, transaksi kita selalu disita polisi. Aku curiga, ada mata-mata di antara kita. Wanita di sampingmu itu. Bukan dia, aku sudah menyelidikinya dengan teliti. Kenapa kamu gugup? Aku tidak bilang dia mata-mata. Tapi Tinuan menyukaimu, kamu tahu itu. Jangan lakukan hal yang tidak disukai Tinuan. Aku hanya punya satu anak perempuan, Tinuan. Jika kamu menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu. Apalagi wanita itu. Kamu menjadi maksudku.
kamu sudah bangun? Kenapa kamu di sini? Aku memohon pada ayahku lama sekali baru dia mengizinkanku masuk. Guru Shen, apa kamu membuat ayahku marah? Kalau tidak, kenapa dia mengurungmu dan membuatmu terluka? Ya, sekarang kamu pasti senang. Aku akhirnya tidak perlu lagi menjadi gurumu. Sebenarnya, aku merasa kamu cocok menjadi guruku. Tapi jangan berpikir untuk menjadi ibuku. Ibuku tidak bisa digantikan oleh siapapun. Seperti apa ibumu? Sejak kecil aku tidak pernah melihat ibuku. Ibumu? Ayahku bilang, ibuku meninggal saat melahirkanku. Maaf, aku tidak tahu. Sebenarnya tidak apa-apa karena aku tidak pernah melihatnya, jadi tidak terlalu sedih. Tapi, ayahku setiap tahun membawaku ke makam ibu untuk berziarah. Orang seperti Lu Chenyo. Apakah punya ketulusan? Tapi setiap kali mengunjungi ibu, ayahku juga menyuruhku berziarah ke orang di sebelah ibu. Setiap kali aku tanya siapa, dia tidak mau bilang. Hanya bilang, kamu hanya perlu selalu ingat tempat ini. Misterius sekali. Kalau begitu, kamu ingat nama di nisan orang itu? Apa yang tertulis di sana? Aku tidak ingat. Karena ayahmu menyuruhmu selalu ingat tempat itu. Guru akan mengujimu, di mana tepatnya tempat itu. Di pemakaman King Kuan, Gunung Barat, Blok B, baris 4, nomor 15. Lusinyu, sudah waktunya pulang. Aku masih ingin bersama Guru Shen sebentar lagi. Tidak boleh, kamu harus mengerjakan PR. Katakan, kenapa kamu menyelamatkanku? Kalau tidak mau bilang, aku tahu, karena aku pernah masuk ke ruang rahasiamu. Tahu rahasiamu. Lu Chenyo, kamu ini pembunuh psikopat. Lu Chenyo, kamu ini pembunuh psikopat. Makan apel saja. Berhenti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Seperti ini. Di Gunung Barat, pemakaman King Kuan, area B, baris 4, nomor 15. Pemakaman, apa sebenarnya? Rahasia Lu Chenyo yang tersembunyi di sana? Bos Lu bilang, kamu tidak boleh keluar dari kamar ini. Setengah langkah pun. Sepertinya harus cari cara untuk bisa keluar. Nona, Anda tidak boleh masuk. Minger, apa hak kalian bicara di sini? Kamu Shenli? Penampilanmu biasa saja. Aku tidak tahu apa yang dilihat Ahyo padamu. Oja, lupa memperkenalkan diri. Aku, bernama Meng Tingwan, calon istri Ahyo. Sepertinya kamu nona dari keluarga Kunyu. Lu Chenyo adalah pria yang kupilih. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Dan kamu mendekati Ahyo hanya demi uang. Uang di cek ini cukup untuk hidupmu seumur hidup. Ambil uang ini dan minggir. Jauhi Lu Chenyo mulai sekarang. Nona Meng,
Kurasa kamu salah paham. Sekarang, bukan aku yang tidak mau pergi. Tapi Lu Chenyo yang tidak membiarkanku pergi. Kamu kan hebat, bantu aku dong. Apa yang kamu omongkan? Hari ini aku di sini, siapa yang berani menghalangimu? Ting, dapat dengan mudah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona, Boss Lu bilang. Minger, kamu ambil cek ini, pergi sejauh mungkin. Jauhi Lu Chenjo. Ting. Batu nisan tanpa nama. Identitas kami agak khusus. Beberapa rekan, bahkan setelah gugur, tidak boleh memiliki nama. Bahkan di batu nisan pun kosong. Ini semua untuk melindungi keluarga dari balas dendam musuh. Lu Chenyo. Kenapa harus menyuruh putrinya bersembahyang di depan batu nisan tanpa tulisan? Mungkin Nona Shen ketemu lagi. kau membuntutiku. Santai saja, Nona Shen. Aku kesini mau ajak kerjasama. Kerjasama. Kau bilang, Lu Chenjo. Dia musuhmu, tujuan kita sama. Sama-sama mau menyingkirkannya. Kalau kita kerjasama dari dalam dan luar, dia pasti mati. Jangan kira, Lu Chenjo waktu itu menyelamatkanmu, lalu bersujud minta ampun padaku. Mau bilang apa? Jujur saja. Direktur curiga di dalam grup ada polisi penyusup. Lu Chenyo tidak temukan penyusupnya. Dia mau jadikan kau kambing hitam. Aku curiga di kita ada pengkhianat. Itu perempuan, sudah kusuruh orang selidiki identitasnya. Dengar tidak? Lu Chenyo itu bajingan tulen. Demi naik jabatan, dia sudah jual kamu. Lu Chenyo menyelamatkanmu, tujuannya supaya kamu lengah, bisa dikendalikan dengan ketat. Jadi dia bisa sewaktu-waktu jadikan kau kambing hitam. Walaupun Lu Chenyo bukan orang baik, tapi Feng Ye lebih jahat lagi. Aku mau lihat apa rencananya sebenarnya. Sekarang masih banyak yang belum jelas. Selidiki rahasia apa yang disembunyikan Lu Chenyo. Perlu waktu. Jalur Feng Ye mungkin bisa memberi kejutan. Aku tidak sangka Lu Chenyo benar-benar perlakukan aku seperti ini. Kukira dia tulus mencintaiku. Masa sih dia melakukan ini? Supaya kau setia padanya, jaga rahasia dengan baik. Saat penting nanti, habiskan nilai terakhirmu. Lalu buang kau begitu saja. Baik. Lu Chenyo, kau tidak ada hati. Jangan salahkan aku. Aku kerjasama denganmu. Yo, kamu sudah kembali. Kenapa kamu datang? Di mana Shen Li? Dia pergi. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa yang bisa kulakukan? Dia yang mau pergi sendiri. Aku cuma membantunya saja. Siapa yang berani memberimu keberanian melakukan ini? Lu Chenjo. Kamu malah marah padaku karena seorang wanita yang tidak jelas asalnya. Aku sedang membantumu. Kamu tahu tidak? Ayahku sudah mencuriganya. Kalau kamu menyimpannya, itu sama saja dengan menanam bom untuk dirimu sendiri. Hentikan sikap sok tahu kamu. Urusanku tidak perlu campur tangan siapapun. Kamu jatuh cinta padanya.
Kenapa kamu kembali? Aku juga tidak bilang mau pergi. Hanya merasa kamar terlalu pengap. Ingin keluar cari udara segar. Bohong. Jelas-jelas kamu bilang Yo tidak mengizinkanmu pergi. Jadi kamu minta tolong padaku. Aku tidak bersalah, aku cuma ingin jalan-jalan. Nona Meng memberiku cek. Menyuruhku cepat-cepat pergi. Ah. Lihat, buktinya masih ada di sini. Dasar licik, malah balik tuduh. Berani-beraninya kamu usir orangku. Yo, aku ini demi kebaikanmu. Pasti wanita ini sengaja mendekatimu. Ente mention Kar Wengmo, atau dia ingin mencelakanmu. Diam. Entah dia mengincar uang atau nyawaku. Aku rela. Lu Chenyo, pikirkan baik-baik. Aku ini satu-satunya putri Kunyu. Kalau bersamaku, seluruh Kunyu akan jadi milikmu. Kalau kamu memilih dia. Kunyu bisa kulepas, tapi dia tidak akan kulepaskan. Lu Chenjo, jangan menyesal nanti. Tadi kamu kemana? Bukan urusanmu. Luar terlalu berbahaya. Jangan keluar lagi. Lu Chenyo. Sebenarnya kenapa kamu seperti ini padaku? Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padaku? Lepaskan aku. Sudah kubilang, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu brengsek. Bibirnya lumayan lembut. Tenang. Sebelum kebenaran terungkap. Dia cuma musuhmu. Mau dibantu gimana? Sebenarnya, aku selalu curiga. Lu Chenyo itu mata-mata polisi. Aku pernah suruh Ciu selidiki. Lu Chenyo punya akun rahasia. Arus dana di akun ini bisa jadi bukti kuat dia kolusi dengan polisi. Jadi mau aku bantu ambil catatan transfernya? Betul. Akun rahasia. Catatan transfer. Kayaknya harus cari cara masuk lagi ke ruang kerja Lu Chenyo. Ada orang? Masuk sebentar. Nona Shen, ada yang perlu dibantu? Bilang Keskivi Ko Lutienso. Aku mau pulang dari rumah sakit. Bu Shen akhirnya datang juga. Aku kangen banget. Aku juga kangen. Hem.
Kok bisa nggak ada passwordnya? Udahlah, nggak peduli. Ketemu. Selama ini emang ada orang misterius yang danai sekolah hidupku. Kirain cuma dermawan. Anonim biasa. Kok bisa Lucenio? Aku mau ajak Xingyu ke taman buat sketsa. Bawa Xie juga. Dia langsung setuju aja. Perangnya dapat? Dapat. Tebakanmu benar, akun itu emang bermasalah. Bagus, cepat kasih buktinya. Aku langsung cari direktur. Bonker Kidak, Lu Chenzhou. Santai dong. Kamu nggak merasa kalau buktinya dikasih langsung ke Meng Yingkun terlalu menguntungkan Lucenio? Maksudnya? Ulang tahun grup Kunyukan sebentar lagi. Kalau di pesta nanti, bukti kolusinya dengan polisi diekspos di depan umum. Bongkar wajah aslinya di hadapan semua orang. Kamu bilang dia bakal mati dengan sangat menyedihkan, ya? Hebat, Nona Shan. Kamu memang lebih kejam dariku. Baiklah, kalau begitu, lakukan saja. Buktinya mana? Sekarang belum bisa kuberikan. Kamu mau mengingkari janji? Tentu tidak, Direktur Feng. Jangan buru-buru. Lucenio memperlakukanku seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Kamu mau apa? Sederhana saja. Di hari ulang tahun perusahaan nanti, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Di hari ulang tahun perusahaan nanti, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Baik, aku setuju. Bos, Direktur Wang dari grup Jiangong sudah menunggu Anda. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Aku ada urusan lain dulu. Soal acara ulang tahun perusahaan. Aku akan mengaturnya. Grup Jiangong. Bukankah itu musuh bebuyutan Kunyu? Jangan-jangan. Asistensi, aku mau ke toilet. Kamu ikut? Silakan. Pak, tolong ikuti mobil hitam di depan itu. Itu Direktur Grup Jiangong. Halo, Direktur Li. Lama tidak bertemu. Dokumen yang kamu minta, sudah kubawa. Keluarkan seseorang, tolong lihat keluar.
Sibuk dulu saja. Direktur Lu, hari ini sangat bersinar ya. Sama-sama. Kalau begitu, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Karena aku, hari ini menyiapkan hadiah besar untukmu. Oh ya? Kalau begitu, aku tunggu saja. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas dukungan dan perjuangan bersama. Di masa depan, kita harus tetap bersatu padu untuk membawa Kunyu ke arah yang lebih baik. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan dengan kalian semua. Aku berpikir ini. Aku ingin berdiskusi dengan kalian, mendengar pendapat kalian. Tentu saja Direktur Lu. Prestasi Direktur Lu selama beberapa tahun ini. Semua orang sudah melihatnya. Direktur Feng juga tidak buruk. Bagaimanapun juga, sudah berjasa besar. Tapi Direktur Lu lebih cocok. Ayah angkat. Siapapun yang jadi penerus boleh saja. Kecuali Lu Chenyo. Oh. Alasannya? Dia adalah mata-mata polisi. Feng Ye, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Aku sudah menyelidiki. Lu Chenyo punya akun rahasia. Di dalamnya penuh dengan bukti kuat kolusi dengan polisi. Kamu punya buktinya? Ketua, aku bisa bersaksi, Feng Ye berkata benar. Lu Chenyo memang punya akun rahasia. Kamu ini siapa? Kamu tahu tidak konsekuensi bicara sembarangan di sini? Aku adalah guru privat anak perempuan Lu Chenyo. Aku selalu bersama Lu Chenyo setiap hari. Jadi, tidak ada orang lain yang lebih berpeluang mengenalnya dibanding aku. Flash disk ini berisi data yang aku ambil dari komputer di ruang kerja Lu Chenyo. Aku dengar beberapa hari lalu Lu berseteru dengan Feng di jalan karena seorang wanita. Apa dia? Tak disangka Lu Chenyo juga terjerat masalah wanita. Shenli. Mendekatiku hanya untuk ini. Lu, kalau ingin orang tidak tahu, jangan lakukan. Ayah angkat, lahatlah. Kelakin flash disknya. Cepat. Bagaimana bisa begini? Ini bagaimana? Penerima transfernya. Semuanya panti asuhan dan yayasan amal. Iya, tidak ada akun polisi sama sekali. Bagaimana bisa begini? Zhao. Apa yang terjadi? Ketua, bisnis yang kita jalankan ini adalah bisnis yang berisiko tinggi. Aku ini orangnya percaya tahayul. Aku takut dapat balasan. Alasan aku melakukan ini adalah untuk diriku sendiri dan untuk semua saudara di Kunyu. Aku tahu. Ini pasti palsu. Panti asuhan ini pasti masalah. Pasti markas polisi. Untuk menutupi, ayah angkat, dulu kau mengajariku. Lebih baik percaya daripada tidak. Iya, urusan yang berhubungan dengan polisi, lebih baik hati-hati. Periksa. Ya. Direktur, semuanya sudah diperiksa. Bagaimana? Ada masalah? Thanks, Sat. Lu Chenyo, kamu selesai. Berhenti.
Lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada masalah? Sayang, kamu menipuku. Direktur, aku punya bahan yang mungkin lebih menarik bagimu. Sebenarnya, yang punya akun rahasia. Bukan hanya Pak Lu, Pak Feng juga punya. Kamu ngomong sembarangan. Sebenarnya aku sudah menyelidiki, Feng Ye. Selalu berhubungan dengan pimpinan saingan kita, grup Jiangong. Pertukaran informasi rahasia kita banyak, semua orang tahu. Dia menyampaikan semuanya ke mereka, kita semua tahu. Grup Jiangong punya hubungan erat dengan polisi. Setiap kali kita bergerak, polisi selalu dapat informasi. Direktur, Feng Ye adalah pengkhianat sebenarnya. Ini semua palsu. Lu Chen-yo, kamu ingin menjerumuskanku. Benarkah? Lalu bagaimana kamu menjelaskan video ini? Pak Li, lihat ini, Ye. Bagaimana menjelaskannya? Ayah angkat, aku tahu salah. Aku sedang tidak waras, ayah angkat, beri aku kesempatan lagi. Ayah angkat. Bangsat, ayah angkat, panggil orang. Aku tahu salah, seperti biasa. Aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Ayah angkat, ayah angkat. Selesai, Shenli, kamu si imut. Aku akan membunuhmu, Shenli. Azu, kamu menderita. Kenapa membantuku? Bulu ini, lukisannya sangat bagus. Aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus? Lihat, Ini bros bulu, dari mana kamu dapat? ini ayahku yang memberiku, katanya. Ini dari teman yang sangat penting, diberikan padanya. Ini yang kuberikan ke teman terpenting saat kecil. Tapi namanya bukan Lu Chen-yo. Namanya Liang Yuanyo. Kamu adalah Liang Yuanyo. Benar kan? Mulai hari ini, arsipmu akan disegel. Kamu bukan lagi Liang Yuanyo. Mulai sekarang, kamu adalah Lu Chen-yo. Tugasmu adalah menyusup ke grup Kunyu. Aku dapat bukti kejahatan mereka. Tugas ini sangat berbahaya. Kamu mau? Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Xiao. Jalan ini akan sulit, tapi ini adalah takdirmu. Kamu harus ingat, apapun yang terjadi. Harus pertahankan keadilan di hatimu. Perkataan guru, murid ingat baik-baik. Warisan keluarga, untuk keselamatan. Terima kasih, guru. Dulu membunuh guru adalah langkah terakhirku untuk mendapatkan kepercayaan Meng Yingkun. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba memberiku tugas ini. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk memberitahu guru. Ayahku. Seharusnya juga tahu hal ini. Baru mau bekerja sama denganmu. Jadi, tembakanmu yang mengenai aku. Sengaja menghindari titik vital. Dan di ruang rahasiamu. Kamu juga sengaja memperlihatkan itu padaku. Semua yang kamu lakukan adalah untuk melindungiku. Benar, kan? Kalau Xing Yu dia,
Dia. Dia bukan anakku. Dia juga teman sekelasku di Akademi Polisi. Dia tewas di tangan Kunyu. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Aku membawanya tinggal bersamaku. Untuk menjatuhkan Kunyu. Aku melihat rekan-rekanku, guruku. Satu persatu mati di hadapanku. Melindungimu. Melindungi Xingyu. Aku tidak akan biarkan orang di sekitarku terluka lagi. Bertahan sendirian selama ini. Kamu sudah bekerja keras. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku di sisi Meng Yingkun. Menyamar selama bertahun-tahun. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan buku rahasia itu. Buku catatan. Buku catatan itu mencatat semua. Catatan kejahatan grup Kunyu. Sekarang Feng Yi sudah mati. Orang yang paling dipercaya oleh Meng Yingkun adalah kamu. Saatnya menarik jaring. Direktur, Anda memanggil saya? Aku sudah membesarkan Feng Ye selama belasan tahun, tak disangka. Ternyata membesarkan pengkhianat. Aku dan Feng Yi juga. Sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Meskipun kami selalu tidak akur, tapi di hatiku, dia adalah saudaraku. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Aku juga sulit memahaminya. Xiao. Sekarang orang yang bisa kupercaya hanya kamu. Di antara junior di Kunyu, kamu yang paling berbakat. Tinwan juga menyukaimu. Jadi, aku akan secara resmi menyerahkan Kunyu ke tanganmu. Di sini tercatat semua catatan transaksi Kunyu. Direktur, tenang saja. Kunyu di tanganku pasti akan semakin baik. Hahaha. Direktur buruk. Polisi sudah mengepung villa. Apa? Tidak usah panik. Mereka tidak punya bukti. Tidak mungkin menangkap orang, mungkin seperti sebelumnya. Hanya formalitas saja. Pergi, ayo pergi. Percayalah. Apa ini? Ini buktinya. Lu Chenzhou. Kamu sebenarnya siapa? Namaku bukan Lu Chenyo. Namaku Liang Yuanyo. Yuan Zhenghua adalah guruku. Kamu polisi? Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bersembunyi sangat dalam. Aku lebih tidak menyangka, demi tugas, kamu bahkan membunuh gurumu sendiri. Di Kunyu, kamu hampir menduduki posisiku. Kenapa kamu masih mau bekerja untuk polisi? Lepaskan seragam polisimo. Kemewahan dan kekayaan, kamu bisa menikmatinya tanpa batas. Ada hal-hal tertentu.
Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Xingyu, kamu datang untuk apa? Xie, Letakkan senjatamu. Haha. Tak disangka, Xie ini selalu jadi orangku. Ayah, Bahaya, Lu Chenyo dalam ancaman. ayah, Xingyu jangan menangis, ayah baik-baik saja. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jangan bergerak, polisi. Letakkan senjata. Bertahanlah. Ambulans segera datang. Aku tidak bisa lagi, akhirnya bebas. Lu Chenyo, Geng kriminal terbesar di kota ini, Grup Kunyu, telah berhasil dihancurkan oleh polisi. Pemimpinnya, Meng Kun, dan semua anggota intinya akan menghadapi pengadilan hukum yang tegas. Dalam operasi ini, petugas polisi yang menyamar selama bertahun-tahun, Comrade Yang Yuanzhou, memainkan peran yang menentukan. Kisah kepahlawanannya akan dicatat dalam sejarah kepolisian. buka mulut. Manis, Semua yang kamu beri selalu manis. kenapa dulu tidak kusadari kau begitu pandai merayu? Berarti kau belum benar-benar mengenalku. Aku selalu ingin mengucapkan terima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan bertahan sampai sekarang. Aku yang berhutang padamu. Men. Aku berhutang sebuah rumah untukmu. Maukah kamu membiarkan sisa hidupku menemanimu? Aku mau. Ayah, ibu, lihat siapa yang datang. Guru. Nyonya Guru. Aku kembali.